Cerita dimulai di sebuah kota besar pada malam hari dengan gedung-gedung yang terang benderang. Di dalam sebuah mobil van yang sedang melaju, berita buruk diumumkan melalui radio. Terungkap bahwa para hunter Korea sekali lagi gagal di Stargate Bintang 6. Karena hal ini, publik di internet sangat marah dengan kinerja mereka. Salah satu agen di kendaraan itu mengeluh bahwa persaingan mereka dengan Jepang sudah menjadi masa lalu, tetapi rekan setimnya yang lain mencoba untuk tetap optimis dan percaya pada para pemula. Dia kemudian menoleh ke Seo Yol, pemimpin Departemen Penyelamatan. Pemuda itu menjawab dengan dingin bahwa ini adalah masalah yang harus ditangani oleh para hunter. Kemudian Ali merasa kesal dengan sikapnya dan menyuruhnya fokus pada misi. Seo Yol terus menggerutu bahwa semua hunter guild itu sama saja. Protagonis kita hanya merenungkan keluhan khas seorang karyawan. Mereka adalah bagian dari Agency Hunters, sebuah organisasi kelas menengah. Agensi ini terbagi menjadi 3 departemen berbeda: atlet, pengawasan, dan penyelamatan. Dalam sistem ini, tugasnya adalah menyelamatkan orang-orang dari dalam gerbang, gate. Namun, keahlian utamanya adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Pada saat itu, mata sang protagonis mulai bersinar terang. Peran aslinya adalah sebagai pelacak, tracker, untuk menemukan orang. Tim tiba di lokasi misi dan berhadapan langsung dengan gerbang besar. Pemimpin regu bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang. Dia mengumumkan bahwa misinya adalah menyelamatkan anggota Epic Guild di dalam. Tiba-tiba, seorang pria tua berambut putih mendekat dan berbicara kepada mereka. Protagonis merasa terganggu dengan cara bicara pria tua itu. Pria ini adalah Baek Junwan, seorang eksekutif dari guild besar, Overtross. Dia dikenal karena memaksa guild mitra untuk memasuki gerbang. Pria tua itu tidak peduli dengan nyawa orang lain selama dia bisa meraup keuntungan. Tim penyelamat mencoba mengabaikan pria itu, mengatakan bahwa mereka sedang terburu-buru. Baek kemudian menawarkan bantuan guildnya untuk membantu misi, tetapi Seo Yol melawannya, mengatakan bahwa seluruh kekacauan ini adalah kesalahannya. Pahlawan kita menyatakan bahwa mereka tidak butuh bantuan dan akan mengurus masalah mereka sendiri. Eksekutif itu hanya berkata, sayang sekali, saat tim memasuki gerbang. Di luar, eksekutif itu memberikan senyum jahat sambil melihat mereka pergi. Kini, di dalam gerbang yang berupa hutan, seorang gadis berteriak minta tolong dengan putus asa. Wanita muda itu mencoba menyembuhkan rekan setimnya yang terluka, memberitahunya bahwa tim penyelamat akan datang, tetapi 2 monster raksasa mendekat dari belakang saat dia memohon agar rekannya tetap hidup. Gadis itu berbalik dan sangat ketakutan melihat pemandangan itu. Salah satu makhluk mengangkat cakarnya untuk menyerang wanita muda yang tak berdaya itu. Dengan itu, dia hanya memejamkan mata, menunggu ajalnya yang tak terelakkan. Tiba-tiba, sebuah bayangan melesat lewat dan sesuatu terlempar jauh dengan sangat cepat. Salah satu anggota tim penyelamat menyelamatkan gadis itu di detik terakhir. Dia kemudian memposisikan dirinya di depan gadis itu untuk melindunginya dari bahaya lebih lanjut. Selanjutnya, protagonis kita mendekat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pemuda itu tersenyum dan mengumumkan bahwa tim penyelamat akhirnya tiba. Pada saat itu, manajer regu meneriakkan nama pahlawan kita. Dia memperingatkan bahwa jalannya terblokir dan mereka perlu mencari jalan keluar lain. Protagonis kemudian mengaktifkan kemampuannya dan matanya mulai bersinar. Teknik Silent Wave-nya memungkinkannya memetakan seluruh area sekitar. Dengan berfokus pada suara, dia bisa melihat struktur Dungeon melalui gema. Dengan ini, dia memetakan jalur dan bahkan monster yang ada di sana. Kemampuan tersebut mengungkapkan peta lengkap dari seluruh area Dungeon. Hal ini memungkinkan pemuda itu menemukan rute pelarian alternatif. Dia memberitahu manajer bahwa dia telah menemukan jalan, dan sang pemimpin memujinya. Kemudian gadis itu digendong oleh salah satu anggota agar mereka bisa melarikan diri. Seluruh tim mulai berlari menuju rute pelarian yang baru ditemukan. Gadis yang diselamatkan itu bertanya apakah ini benar-benar jalan yang benar. Salah satu agen mengatakan bahwa meskipun pelacak itu berperingkat D, kemampuannya adalah yang terbaik di negara ini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mengatakan itu dengan penuh percaya diri. Tetapi seekor monster muncul di depan mereka. Namun, hunter lain muncul dan menghancurkan makhluk itu dalam satu pukulan. Manajer mulai berkeringat gugup, mempertanyakan apakah rute itu benar-benar aman. Jalurnya ternyata dipenuhi oleh ghoul dan sekarang tim tersebut terkepung. Tim penyelamat mempertahankan diri dari monster yang terus merangsek maju. Salah satu agen melindungi gadis itu sambil bersiap untuk bertempur. Protagonis kita menyadari bahwa jalur itu memang mengarah ke pintu keluar. Namun, dia menyadari bahwa monster-monster itu juga tahu kemana mereka akan pergi. Dia percaya seorang necromancer ada di balik semua ini, mengendalikan para monster. Indra keenamnya aktif dan dia mengonfirmasi bahwa seseorang sedang mengendalikan para ghoul. Tiba-tiba, sebuah tongkat menghantam tanah, mengaktifkan jebakan besar. Lingkaran sihir besar muncul entah dari mana, menjebak seluruh tim. Manajer panik dan bertanya-tanya apa benda ungu itu. Salah satu rekan setimnya berteriak dengan putus asa bahwa itu adalah sihir yang kuat. Dia terus berteriak agar semua orang segera keluar dari lingkaran sihir, tetapi penyihir misterius itu memperhatikan segalanya dari kejauhan. Sihir itu kemudian mulai memengaruhi kecepatan semua hunter.
Manajer menyuruh protagonis untuk melupakan dirinya dan lari untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu, dia terkena serangan dan tidak bisa bergerak. Pemimpin regu ditarik ke belakang oleh sihir misterius tersebut. Pahlawan kita kemudian melompat maju untuk mencoba menyelamatkan rekan setimnya. Kecepatan geraknya juga dibatasi oleh sihir di area tersebut. Dia kemudian berjanji bahwa dia akan mengeluarkannya dari sana apapun yang terjadi, tetapi manajer berteriak agar dia tidak mendekat. Dia memerintahkan pemuda itu untuk membawa yang lain dan keluar dari sana secepat mungkin. Pemimpin itu tampak bertekad untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anggota tim yang lain. Dia mengertakkan gigi, menerima nasibnya agar yang lain bisa bertahan hidup. Dengan pandangan sedih, manajer itu meminta maaf atas keputusannya. Tapi pahlawan kita memberitahunya untuk tidak bertindak seolah-olah semuanya sudah berakhir. Pemuda itu ditinggalkan sendirian di tengah lingkaran, dikepung dari segala sisi. Dia kemudian berbalik dan berkata bahwa musuh hanya mempermainkan mereka. Matanya bersinar terang saat dia menatap ke dalam kegelapan di depan. Akhirnya, Bos Dungeon, Charakle, menunjukkan wujud aslinya. Monster itu berkata bahwa ini memang rencananya, tetapi dia terkejut oleh pemuda itu. Pahlawan kita menyeringai dan berkata bahwa mungkin dia akan memberitahu rahasianya jika monster itu membiarkannya hidup, tetapi Bos Dungeon tidak suka dengan ejekan itu dan bersiap untuk menyerang. Dia kemudian menerjang maju, mengatakan bahwa dia akan mengubah pemuda itu menjadi salah satu golnya. Kutukan monster itu mulai melahap tubuh protagonis kita. Pesan sistem memperingatkan bahwa nyawanya berkurang saat dia berteriak kesakitan. Dari kejauhan, manajer berduka, mengira pengorbanan pemuda itu sia-sia. Dia ingat bagaimana para Hunter Guild hanya peduli pada uang. Gambar-gambar monster yang kalah melintas di benaknya, mengingatkannya pada masa lalu. Dia teringat pahlawan yang menyelamatkannya saat dia masih kecil. Hunter misterius itu meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Pria itu menangis di depannya, meratapi kehilangan dalam pertempuran. Pada saat itu, bocah tersebut memutuskan bahwa dia ingin menjadi seperti agen Hunter itu. Itulah sebabnya dia berteriak bahwa dia tidak boleh dikalahkan di sini dan mengaktifkan semua kemampuannya. Menggunakan kekuatannya, dia mulai memetakan seluruh Dungeon lagi. Gelombang energinya menyebar ke seluruh kuil untuk mencari jalan keluar. Dia mati-matian mencari apapun yang bisa menjadi kesempatan untuk membalikan keadaan. Kemudian, kemampuannya menemukan sebuah koridor dengan patung makhluk aneh. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia menemukan sesuatu yang sangat aneh di area tersebut. Dia bertanya-tanya mengapa hanya monumen tertentu itu yang bersinar. Simbol-simbol pada batu mulai bersinar terang, menarik perhatiannya. Sebuah pesan sistem baru muncul, menyatakan bahwa dia telah mengakses sebuah secret class, kelas rahasia. Bos Dungeon menyadari bahwa pemuda itu masih berjuang hingga akhir. Jadi, monster itu maju bersama para golnya untuk mengakhiri penderitaan bocah itu. Pahlawan kita terkepung dan tidak punya tempat untuk lari dari para monster. Sistem kemudian bertanya apakah ia ingin berubah ke kelas labor arsitek labirin. Sementara itu, salah satu monster berhasil menghancurkan monumen dengan satu serangan. Monster lainnya merangsek maju untuk mendaratkan pukulan terakhir pada protagonis yang tak berdaya. Dengan mata penuh amarah, pemuda itu menyadari bahwa ia tidak rugi apa-apa. Jadi, ia berteriak sekuat tenaga bahwa ia menerima perubahan kelas tersebut. Misi perubahan kelas diterima tepat saat monster itu hendak menyerangnya. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa tutorial untuk kelas baru akan dimulai. Dunia di sekitar protagonis mulai berubah menjadi kubus-kubus data. Monster itu menunduk melihat kakinya sendiri. Terkejut oleh perubahan aneh tersebut, bos penjara bawah tanah itu berteriak bingung. Ia kemudian berbalik dan menyadari bahwa pahlawan kita telah menghilang di telan bumi. Pemuda itu kini berada di tempat lain dan lembar karakternya muncul. Ia menyadari kelas lamanya telah hilang dan bertanya-tanya apakah ia telah terbangun kembali, Reawakenet. Ia menyimpulkan bahwa tempat ini pastilah zona tutorial sistem. Sebuah layar baru muncul di hadapannya. Misinya adalah mengalahkan 20 monster dalam waktu 24 jam menggunakan fungsi peta. Meskipun memahami misi tersebut, ia awalnya bingung dengan fungsi peta hingga sebuah peta holografik 3 dimensi muncul. Sebagai seorang pelacak, tracker, tugas ini terasa mudah baginya. Titik hijau adalah lokasinya, sementara titik-titik merah adalah target yang harus diburu. Dengan senyum percaya diri, ia bersiap memulai. Seekor monster muncul dan ia segera menghabisinya dengan senjata baru, membuatnya naik level. Namun, tantangan sebenarnya muncul ketika seekor makhluk raksasa mulai mengejarnya, makhluk yang tidak muncul di peta. Terdesak di lorong batu besar, pemuda itu menyadari bahwa ia dijebak. Monster besar itu dan 2 monster lainnya mengepungnya. Dalam kondisi skakmat dan berkeringat dingin, ia berteriak pada sistem meminta bantuan. Sistem merespons dengan mengaktifkan semua keahliannya sekaligus. Sebuah skill baru bernama Rotating Block, blok berputar, ditemukan. Sebuah kubus dadu terbentuk di sekelilingnya, dan sebuah tangan holografik memutar kubus tersebut. Saat monster menyerang, platform tempatnya berdiri berpindah posisi, menyebabkan monster-monster itu jatuh ke dalam lubang. Dengan teknik baru ini, ia memisahkan lawan dan menghabisi mereka satu persatu menggunakan belati energi. Terakhir,
Ia berhadapan dengan pemimpin monster. Meski lengannya dicengkeram kuat, pemuda itu tidak menyerah. Matanya bersinar dengan energi emas yang kuat, dan dengan satu pukulan dahsyat, monster terakhir pun tumbang. Sistem mengumumkan bahwa tutorial selesai dan kelasnya telah resmi berubah. Kembali ke dunia nyata di jalanan yang hujan, tim penyelamat panik karena portal telah lenyap. Tiba-tiba, pahlawan kita muncul sambil makan es krim dan membawa payung, bertanya mengapa mereka begitu marah. Teman-temannya terkejut tidak percaya melihatnya selamat. Beberapa waktu kemudian, sistem memberikan skill baru bernama Sphere, bola, yang berfungsi menjebak musuh dalam labirin. Untuk bertahan hidup, ia harus mengisi labirinnya dengan monster kuat dengan cara mengalahkan musuh dan mengaktifkan Maze King. Saat sedang melamun, seorang gadis bernama yang mengejutkannya dan menawarkannya apel. Namun, momen tenang itu terganggu oleh teriakan histeris seorang wanita di depan sebuah gedung. Wanita itu memohon polisi menyelamatkan putrinya yang terjebak di dalam hotel. Protagonis kita menyadari tidak ada api di sana, yang membuatnya curiga bahwa telah terjadi Dungeon Break, situasi di mana monster keluar karena portal dibiarkan terbuka terlalu lama. Dia kemudian meminta maaf kepada gadis itu dan mengembalikan apel-apelnya untuk dipegang. Pemuda itu mengatakan bahwa dia harus pergi bekerja untuk Departemen Penyelamatan. Polisi mencoba mengendalikan situasi dan mengevakuasi area kejadian. Salah satu petugas mencoba menghentikan pahlawan kita melintasi garis batas polisi, tetapi pemuda itu menunjukkan ID dari Departemen Penyelamatan SEAL. Petugas itu mengenalinya, namun si pemuda mengatakan dia akan masuk lebih dulu mendahului tim. Petugas mencoba menahannya, berteriak bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia memperingatkan bahwa hotel itu dipenuhi oleh goblin merah yang sangat berbahaya, tetapi pahlawan kita mengatakan justru itulah alasan mengapa dia harus masuk dengan cepat. Pemuda itu mengingatkan petugas bahwa ibu yang putus asa tadi mengatakan ada seorang anak di dalam. Dan karena pemburu dari Guild, Serikat, belum tiba, dialah satu-satunya yang bisa membantu. Dengan tatapan percaya diri, dia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena dia tidak sendirian. Kemudian dia memasuki hotel sambil berpikir bahwa seharusnya Guild Hanwall yang menangani area tersebut. Namun kenyataannya, para Guild tidak peduli pada portal yang tidak menguntungkan. Dan karena keserakahan ini, kebocoran Dungeon, ruang bawah tanah, berakhir menjadi tragedi. Peta kemudian menunjukkan bahwa tidak seperti monster lainnya, yang satu itu bergerak sendirian. Tetapi si pemuda tidak yakin apakah dia bisa mengalahkannya, jadi dia perlu berburu monster lain dengan cepat agar memiliki kekuatan. Tiba-tiba salah satu target terakhir muncul di hadapannya untuk pertarungan. Pemuda itu bersiap bertarung dan berterima kasih kepada monster itu karena telah datang kepadanya. Makhluk itu perlahan mendekat dengan cakar tajam yang siap menerkam. Namun, pahlawan kita menyadari bahwa itu sebenarnya adalah jebakan. Monster besar dan dua target lainnya muncul mengepung sang pemburu. Dia menyesal karena terburu-buru oleh waktu dan tidak memeriksa peta. Makhluk-makhluk itu sekarang terjebak di dalam labirinnya bersama monster-monster dari tutorial. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam labirin, seekor goblin merah berlari mendahului salah satu monster tutorial. Spesies ini biasanya bergerak dalam kelompok dan tidak jauh berbeda dari goblin normal. Namun, ada satu perbedaan besar dan penting antara kedua makhluk tersebut. Karakteristik utama dari ras ini adalah mereka berburu dengan cerdas. Itulah sebabnya ketiga goblin itu bekerja sama untuk menyerang monster ungu yang sendirian. Tetapi pahlawan kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan mengaktifkan kekuatan labirin. Tiba-tiba, dinding energi hijau muncul dan melempar monster itu jauh-jauh. Para goblin kemudian terhempas ke dinding. Tanpa memahami apapun, makhluk-makhluk itu terlempar jauh dan tidak bisa menyerang monster tersebut. Pemuda itu memperhatikan bahwa mereka terbiasa dengan labirin dengan cepat. Dia kemudian berjalan menyusuri lorong dan berkata dia harus terus mengawasi mereka. Pemuda itu menantang para monster untuk mencoba menjadi cerdas di dalam labirinnya karena di sana mereka akan menjadi mangsa, bukan pemburu. Dia kemudian menemukan tanda lantai 17 dan menuju tempat penyelamatan. Pemuda itu memasuki salah satu ruangan dan mulai mencari gadis kecil itu. Sami kecil sedang bersembunyi dan sang pemburu bertanya apakah itu benar dia. Dengan senyuman, dia memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir lagi karena dia sudah membereskan semuanya. Keduanya kemudian berjalan bergandengan tangan menyusuri lorong hotel yang luas. Dia bertanya apakah dia sudah mengalahkan monster-monster itu dan si pemuda mengonfirmasi bahwa dia sudah melakukannya. Dia berpikir bahwa menjebak para goblin di dalam labirin adalah ide yang bagus. Jika dia tidak melakukan itu, gadis itu pasti sudah ditemukan oleh mereka. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul di depan pahlawan kita. Pemberitahuan itu mengatakan bahwa lebih dari separuh monster di labirin telah dikalahkan. Dia kemudian membawa gadis itu ke lift dan pintunya tertutup agar dia bisa turun. Gadis kecil itu bertanya apakah dia tidak ikut bersamanya dan pemuda itu mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman. Dia mengatakan dia harus menangkap monster terakhir yang tertinggal di hotel. Di dalam bola, Raja Goblin Merah sedang menghabisi semua target. Sang pemburu menyadari bahwa kepala goblin itu bisa menghancurkan labirinnya. Dan karena dia perlu memeriksa sesuatu di sana, dia memutuskan untuk menanganinya sendiri.
Pahlawan kita kemudian membuka portal di lantai dan memasuki labirinnya sendiri. Di dalam labirin, pemuda itu terkejut dengan pemandangan kehancuran. Dia menyadari Raja Goblin benar-benar mengobrak-abrik tempat itu, jadi dia menyuruh monster itu berhenti mengganggu target-targetnya dan memanggilnya mendekat. Sebuah dinding bergerak dan menyudutkan Raja Goblin di lorong buntu. Makhluk itu terhimpit dinding tanpa jalan keluar. Pahlawan kita kemudian memberi isyarat tangan untuk tantangan terakhir. Raja Goblin menjadi marah dan berteriak bahwa dia akan menghabisi manusia itu dengan tombak apinya. Makhluk itu menyerang pahlawan kita, tetapi si pemuda menghindar dengan sangat tenang dan keren. Dia menghindari serangan itu dan monster itu melesat melewatinya. Gagal mendaratkan serangan, pemuda itu merasa tubuhnya ringan. Meskipun lelah dari pertempuran sebelumnya, lembar statusnya menunjukkan level yang telah dia capai sebagai maze designer, perancang labirin. Dia awalnya hanya berencana menguji kemampuannya dan menggunakan target-target dalam pertarungan, tetapi sekarang dia pikir dia bisa menangani Raja Goblin sendirian. Makhluk itu menyerang sekali lagi dengan tombak apinya. Namun, pahlawan kita menahan serangan itu dengan ledakan energi biru. Monster itu mencoba memaksakan serangan, tetapi energinya terlalu kuat. Mengambil kesempatan itu, si pemuda mendaratkan pukulan kuat pada makhluk itu. Raja Goblin terpental karena kekuatan dampak pukulan tersebut. Pahlawan kita kemudian bersiap melanjutkan pertarungan tanpa istirahat. Dia berterima kasih kepada monster itu karena telah melemparkannya begitu jauh dengan sengaja. Raja Goblin melihat ke arah tangannya yang terluka. Dan pemuda itu bertanya apakah dia masih akan bertarung. Sementara itu, tangan pahlawan kita yang juga terluka, sembuh dengan sendirinya. Dia mengatakan dia bisa mencoret hal itu dari daftarnya juga, dan mempertanyakan di mana kekuatan sang raja. Pemuda itu mengatakan dia telah menginvestasikan 2 juta won dan tidak ingin ada masalah. Makhluk itu menjadi semakin marah karena ejekan pahlawan kita. Dia kemudian bertanya-tanya apakah Raja Goblin takut padanya. Sekarang benar-benar murka, monster itu meledak dalam gelombang api dan kekuatan. Tombaknya bersinar terang dan ia melepaskan serangan yang menghancurkan, berteriak bahwa ia akan menghabisi pemuda itu. Ia menyerang dengan segala yang ia miliki untuk serangan terakhir. Dia menghadapi monster itu dan berkata bahwa dia sangat ingin melihat itu dengan matanya sendiri. Raja Goblin menyerang dengan sekuat tenaga dan tanpa rasa takut untuk serangan terkuatnya. Tapi di lantai, sebuah rantai dengan gembok aktif seperti jebakan. Itu adalah perangkat penolak yang tidak bisa dihindari dalam sistem labirin manapun. Monster itu kemudian terlempar ke atas dengan kekuatan penuh dan tersangkut di langit-langit. Pahlawan kita hanya mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman dan perpisahan yang sangat tenang. Sistem mengumumkan bahwa jebakan langit-langit berduri telah diaktifkan. Rantai yang menahan makhluk itu terlepas dan membiarkannya jatuh. Pemuda itu kemudian mengamati paku-paku batu yang besar. Dia memeriksa biaya 20 emas untuk memasang jebakan di labirin dan dengan senyum dia menyimpulkan bahwa jebakan sangat layak untuk diinvestasikan. Sistem kemudian memberitahunya bahwa dia telah naik level dan gerombolan itu telah digabungkan. Kembali ke hotel, pahlawan kita berjalan keluar saat tim medis tiba. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dan dia berbalik untuk melihat siapa itu. Kepala seksi menghadapnya dan bertanya apa yang dia lakukan di dalam sana sendirian. Dia kemudian bertanya apakah benar pemuda itu membereskan semua goblin sendirian. Pemuda itu mengatakan dia tidak ingat apa-apa dan kepala seksi menyuruhnya untuk jujur. Pada saat itu, seorang pria mendekat, menyela percakapan mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kwan. Tak lama kemudian, kepala seksi Guild Hanwol, pahlawan kita, dan kepala seksinya terdiam dan hanya memperhatikan pria itu. Pendatang baru itu dengan tulus berterima kasih kepada mereka atas kerjasama mereka dalam kebocoran Dungeon tersebut. Dia kemudian mendekat dan mulai berbicara tentang alasan sebenarnya dia ada di sana. Master Guild meminta mereka untuk menghindari wawancara dengan wartawan. Guildnya tidak ingin cerita itu menyebar dan menimbulkan masalah bagi mereka. Dia menawarkan sponsor sebagai imbalan atas bantuan dan pengertian para pemburu. Pahlawan kita berpikir bahwa begitulah cara mereka membungkam orang. Sementara pemburu dari agensi adalah peringkat D, pemburu dari Guild mencapai peringkat S. Itulah sebabnya orang-orang lebih mempercayai pemburu Guild untuk melindungi mereka. Eksploitasi kepercayaan itulah yang membuat pahlawan kita merasa sangat geram. Dia kemudian menjabat tangan ketua Guild dan mengatakan bahwa dia memahami situasinya. Pria itu mengira sang pahlawan tidak berniat memperburuk keadaan ataupun mencari perhatian. Namun dengan senyuman, sang pahlawan menyimpulkan bahwa dia tidak bisa membiarkan hal ini berakhir begitu saja. Dia lalu mencengkeram lengan pria itu dan berkata bahwa dia bisa membereskan kekacauan Guild tersebut, dan untuk itu, dia menginginkan sponsor sebesar 10 miliar untuk Departemen Penyelamatan. Pemuda itu mengatakan mereka butuh uang tersebut untuk menutupi kebutuhan mereka. Ketua Guild benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata mendengar jumlah tersebut. Beberapa hari kemudian, di sebuah taman yang tenang, pria itu mengambil kesempatan untuk berolahraga sejenak. Dia berhenti sebentar dan meminum minuman dingin untuk beristirahat. Setelah menyelesaikan kasus hotel, dia mendapatkan jatah libur 2 hari yang sangat layak. Pemuda itu berpikir bahwa dia telah menyelesaikan segalanya sendirian dan bahkan mendapatkan uang dari Guild. Namun satu-satunya masalah adalah rekan-rekan kerjanya terus menatapnya.
Dia berpikir jika berita tentang kebangkitan kekuatannya, Rea Awakening, menyebar, itu akan merepotkan. Jadi, untuk saat ini, sang hunter memutuskan untuk fokus mengelola labirinnya saja. Hal pertama adalah memperbaiki dinding dan menghidupkan kembali monster di dalamnya. Masalahnya, total biaya sebesar 53 emas sangatlah mahal. Namun karena dia sudah menabung 80 emas, pria itu memutuskan untuk melakukan investasi tersebut. Dengan perbaikan yang selesai, dia bersiap untuk langkah selanjutnya dari rencananya. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan dia bertanya-tanya siapa yang menelepon di hari liburnya. Pemuda itu menjawab dan menyuruh orang tersebut untuk langsung ke intinya karena dia sedang berlibur. Di ujung telepon, sebuah suara mengatakan bahwa bagus sekali dia sedang libur sekarang. Wanita bernama Li Jungai itu memintanya untuk menemukan seseorang untuknya. Pahlawan kita terdiam sejenak dan wanita itu terus berbicara. Dia kemudian menyadari bahwa pria itu telah menutup teleponnya. Sang pahlawan berpikir mungkin dia tidak perlu menghidupkan kembali semua monster di labirin. Ini akan menghemat emas dan akan lebih cepat jika dia masuk saja saat dibutuhkan. Tetapi dia menyadari bahwa menghidupkan mereka sekaligus bisa menjadi masalah. Pria itu merasa kesal dan membentak wanita di telepon. Tetapi wanita itu memohon bantuan. Wanita di ujung telepon mengatakan bahwa dia pasti ingin membantu setelah mengetahui siapa orang tersebut. Dia kemudian mengungkapkan nama targetnya adalah Kang Tisen, dan pemuda itu pun terkejut. Meski begitu, dia mengaku ingin bertemu orang ini setidaknya sekali. Dengan mata berbinar, dia berkata seseorang di level itu akan cukup mudah ditemukan. Sementara itu, di taman yang sama, sekelompok lansia sedang asyik bermain sebuah permainan. Salah satu pemain melakukan gerakan dan lawannya berteriak kaget. Pahlawan kita mendekati para pria tua itu dan salah satu dari mereka meminta untuk bermain lagi. Sang hunter merasakan aura yang kuat dan menyadari bahwa aura itu bahkan lebih kuat dari dekat. Pria tua itu bersinar dengan energi merah pekat yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah terbangkitkan, Awakened. Pria itu menjadi termenung, bertanya-tanya apakah itu benar-benar orang yang dia cari. Salah satu pria tua kemudian memanggilnya dan bertanya apakah dia tahu cara memainkan permainan tersebut. Pria itu meminta bantuan dan ingin tahu langkah terbaik untuk memenangkan pertandingan. Pahlawan kita kemudian mendekat untuk memberikan saran pada langkah berikutnya. Tiba-tiba, indera keenamnya aktif dan dia merasakan bahaya yang mengancam. Sang hunter melemparkan dirinya ke samping dan menghindari serangan yang cepat dan senyap. Pria-pria tua itu terkejut saat melihat sebuah senjata tertancap di pohon tepat di belakang mereka. Pria tua itu berkata dia bisa mengabaikan mereka yang mendekat dengan niat buruk. Pahlawan kita kemudian yakin bahwa kekhawatirannya sia-sia. Pria itu adalah salah satu dari 5 hunter peringkat atas di seluruh Korea Selatan. Hunter elit ini mampu mengubah apapun menjadi senjata mematikan. Dan inilah Kang Tazen, sang master senjata, yang kuat dan merupakan hunter peringkat S. Tiba-tiba, penyerang yang mencoba mengenainya muncul dan memanggilnya, Master. Pria itu mendekat dengan cepat, tetapi si pria tua tidak tampak senang akan hal itu. Kemudian sang master senjata bertanya pada pahlawan kita apakah dia dari Departemen Pengawasan. Pria itu menjawab bahwa dia hanyalah seorang pramuka, scout, sederhana dari Departemen Penyelamatan. Sambil tersenyum, dia menyombongkan diri bahwa memiliki terlalu banyak bakat adalah satu-satunya kekurangannya. Hunter yang lebih tua itu menatapnya dan berkata dia akan baik-baik saja jika tidak terlalu banyak bicara. Pada saat itu, wanita dari telepon tadi tiba dan bertanya apa yang dilakukan pria itu di sana. Dia memberitahu sang master bahwa para peserta pelatihan sudah berkumpul dan mereka harus segera kembali. Wanita itu kemudian bertanya kepada pahlawan kita bagaimana dia bisa menemukan pria tua itu begitu cepat. Dia menjawab itu karena dia sangat cakap dan mengatakan tugasnya sudah selesai. Namun sang master senjata menghentikannya pergi dan memanggilnya bocah sombong. Dia berkata karena pemuda itu juga seorang hunter dari administrasi, dia harus mengikutinya. Pria tua itu membawanya ke sebuah gedung besar karena dia ingin menguji kemampuannya. Sementara itu, sebuah narasi menjelaskan bahwa setiap orang yang terbangkitkan memiliki kapasitas maksimum. Ini berarti tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak akan pernah bisa melampaui batas mereka. Namun, sistem tidak menentukan segalanya karena seni bela diri tidak dapat diukur. Dengan kata lain, mungkin saja untuk menjadi lebih kuat dengan kemahiran senjata, dan karena alasan inilah sang master melatih para hunter muda generasi baru. Semua hunter dari administrasi berkumpul di ruang pelatihan besar. Pahlawan kita ada di antara mereka dan hanya berpikir untuk kembali ke labirinnya. Sang master kemudian memanggil salah satu murid dan bertanya sudah berapa lama dia berlatih. Murid-murid lain berkomentar bahwa dia adalah salah satu dari sedikit hunter peringkat B di sana. Sang master berkata dia memiliki potensi dan itulah sebabnya dia berdiri di depan semua orang sambil memegang pedang. Pria tua itu mengajukan pertanyaan kepada hunter muda tersebut. Dia bertanya apa yang diperlukan untuk mengayunkan senjata dengan benar. Murid itu menjawab bahwa diperlukan kekuatan fisik yang besar dan pemahaman akan keahlian, skill. Master senjata terdiam dan sepertinya tidak terlalu menyukai jawaban itu. Kemudian dia menoleh ke pahlawan kita dan menanyakan pertanyaan yang sama. Pria itu menjawab bahwa hal yang paling penting adalah tekad untuk mengayunkan senjata.
Murid-murid lain bingung dan mengira jawaban pria sebelumnya jauh lebih baik. Hunter tua itu bertanya apakah dia yakin dengan jawaban yang begitu sederhana. Dia mengonfirmasi dengan senyuman dan berpikir bahwa sesuai dugaan, peringkat S memang cerdas. Sang master mencengkeram lengannya dan berkata bahwa dia memang sangat sombong, tetapi terlepas dari segalanya, dia mengakui bahwa itu adalah jawaban yang benar. Pahlawan kita sedikit terkejut dan hanya berterima kasih kepada sang master atas kesempatannya. Hunter yang lebih tua itu kemudian memberikan senyum lebar yang sedikit menyeramkan. Murid yang lain menjadi geram dan berteriak bahwa dia tidak menerima jika seorang pemula benar. Hunter muda itu bertanya-tanya mengapa pria lain itu bersikap seperti anak kecil. Sang master berkata dia akan memberi mereka berdua tes karena hal ini menyimpang dari rencana awal. Mereka hanya perlu membuktikan jawaban mereka dan pria tua itu bertanya apakah mereka bersedia. Murid yang lain langsung setuju. Tetapi pahlawan kita berkata dia akan melewatkannya dan menolak. Hunter tua itu berkata dia akan memilih pria yang lain dan bertanya apakah itu tidak apa-apa. Dia kemudian mengungkapkan bahwa lulus tes berarti menjadi murid resminya. Pria itu terkejut mendengar kesempatan untuk dilatih oleh Hunter peringkat S. Itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan mencapai posisi tinggi. Sang master kemudian bertanya sambil tersenyum apakah dia lebih termotivasi sekarang. Pahlawan kita terdiam sejenak dan memikirkan kesempatan besar tersebut. Dia kemudian mengepalkan tangannya dan menunjukkan bahwa dia memutuskan untuk menerima tantangan itu. Dengan senyuman, dia berkata bahwa motivasinya sekarang sudah lebih dari cukup. Tes akan berlangsung tepat di sana, di ruang pelatihan besar yang kosong itu. Sang master menjelaskan bahwa tesnya sederhana dan mereka perlu menggunakan keahlian yang dia ajarkan kepada mereka. Siapapun yang memenangkan tantangan akan menjadi muridnya, dan keduanya saling berhadapan. Siap. Pahlawan kita kemudian memikirkan batu lain yang disebutkan pria tua itu. Dia ingat bahwa hanya individu terbangkitkan yang sangat kuat yang bisa menghancurkannya. Pemuda itu bingung tentang keahlian yang dikatakan sang master telah diajarkan. Penonton dari kalangan murid menjadi riuh dengan antisipasi dimulainya tes, tetapi dia memutuskan untuk fokus, bertekad untuk meraih kesempatan unik ini. Sang master kemudian berkata dia akan menurunkan keahliannya kepada mereka pada saat itu juga. Dia memperingatkan bahwa jika mereka tidak merasakan apapun, mereka akan langsung gagal dalam tes tersebut. Pemburu tua itu kemudian mengumumkan bahwa ujian akhirnya bisa dimulai. Tiba-tiba, aura merah yang dahsyat meledak dari tubuh sang master dengan kekuatan penuh. Tekanan dari aura tersebut begitu intens sehingga pemuda satunya hampir tidak bisa bernapas. Ia merasa seperti akan pingsan kapan saja, namun mencoba menahan kekuatan tersebut. Di sisi lain, pahlawan kita mulai mendapatkan penglihatan tentang sebuah tombak biru yang bersinar. Sebuah tombak yang indah dan kuat bersinar terang di bawah cahaya bulan dalam penglihatannya. Sistem memberitahunya bahwa ia telah memperoleh keterampilan baru dan menguasai sebuah teknik. Master mengatakan bahwa mereka berdua memiliki bakat yang diperlukan dan harus bangga akan hal itu. Ia menjelaskan bahwa biasanya orang-orang tidak merasakan apapun atau langsung pingsan saat itu juga. Dengan senyuman, pemburu tua itu bersiap untuk memulai fase ujian berikutnya. Sang master kemudian berbalik kepada mereka berdua dan bertanya siapa yang akan membuktikan diri lebih dulu. Pemuda satunya kemudian menggenggam pedang besarnya erat-erat dengan kedua tangan. Ia memposisikan dirinya di depan batu besar lainnya yang bersinar merah. Pemuda itu mengumumkan bahwa ia akan maju lebih dulu dan akan menghancurkan tekad yang lain. Pahlawan kita hanya menguap dan berkata bahwa ia sudah menaruh curiga padanya sejak awal. Rivalnya menuduhnya telah menyuap seseorang untuk bisa sampai sejauh ini. Ia kemudian bersiap untuk membuktikan bahwa ia benar dengan menggunakan kekuatannya yang besar. Dengan serangan yang kuat, ia menghantam batu energi itu tepat sasaran dan menghancurkannya. Penonton terkejut melihat betapa mudahnya batu itu dihancurkan olehnya. Master mengatakan pemuda itu telah menguasai ilmu pedang Raja Naga dan itu tidak buruk. Pemburu tua itu kemudian berbalik dan berjalan ke arah pahlawan kita. Siswa lainnya memelototinya dan menuduhnya mencoba mencuri posisinya. Pahlawan kita hanya tersenyum dan bertanya bagaimana seseorang bisa hidup dengan rasa was-was seperti itu. Master memotong argumen tersebut dan memberitahu pemuda itu bahwa sekarang adalah gilirannya. Ia mengakui bahwa nada bicara rivalnya membuatnya kesal, tetapi rivalnya memang lebih kuat dalam hal tenaga murni. Namun, ujian ini bukan tentang kekuatan, melainkan tentang membuktikan jawabannya. Lagi pula, Master Senjata mengatakan bahwa jawabannya adalah yang benar. Dan meskipun jawabannya sederhana, itu adalah keyakinannya. Jadi, ia bertanya pada diri sendiri apa alasan sebenarnya ia menggunakan senjata. Jawaban untuk itu sudah ada di hatinya sejak awal. Ia ingat bahwa tujuannya adalah menjadi seperti orang yang menyelamatkannya di masa lalu. Pemuda itu ingin orang lain bisa merasakan harapan yang sama seperti yang ia rasakan, dan itulah sebabnya ia menjadi pemburu biro dan ingin menjadi lebih kuat. Pemburu muda itu bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Dengan teriakan, ia melepaskan keterampilan barunya yang disebut Heart Piercer, penembus hati. Penonton benar-benar terpana oleh demonstrasi kekuatan itu. Master Senjata menyaksikan semuanya dengan tatapan yang sangat serius dan terkesan. Rahang pemuda satunya jatuh dan ia bertanya-tanya apa itu tadi.
Sang pahlawan kemudian berbalik dan meminta maaf kepada rivalnya atas apa yang akan ia lakukan. Sambil tersenyum, ia bertanya apakah seniornya keberatan jika ia mencuri posisinya. Master kemudian menjelaskan bahwa senjata dan keterampilan hanyalah alat. Sambil menunjuk ke arah pemuda itu, ia berkata bahwa mulai hari ini, dia adalah muridnya. Pahlawan kita pun tersenyum lebar dan berterima kasih kepada orang tua itu atas kesempatannya. Kerumunan siswa bersorak dan merayakan hasil ujian tersebut. Adegan berubah dan sebuah suara memberitahu seorang gadis bahwa dia seharusnya mendengarkan. Seorang perundung menjambak rambut siswa tersebut dan mengatakan inilah yang terjadi padanya. Seorang gadis berambut pirang mengejeknya, mengatakan betapa menyedihkannya melihat teman sekelasnya dalam keadaan seperti itu. Gadis pirang itu kemudian bertanya apakah yang lain benar-benar ingin membantu temannya. Ia melanjutkan, wanita muda itu seharusnya tahu dengan siapa dia berurusan. Pemimpin perundung menatapnya dengan senyum jahat yang mengejek. Siswa yang berada di tanah membalas tatapan itu dengan tatapan kebencian murni. Preman itu mengejeknya, mengatakan bahwa sekarang dia sendirian dan tidak punya teman. Ia mengungkapkan bahwa temannya berakhir di rumah sakit setelah jatuh dari atap. Mendengar hal ini, kemarahan di mata gadis itu menjadi semakin intens. Perundung itu merasa terganggu oleh tatapannya dan berkata ia tidak menyukainya. Ia mengatakan tatapan itu hanya membuatnya ingin memukulnya dan menendangnya dengan keras. Tiba-tiba, salah satu kroninya mengatakan bahwa sang tuan muda akhirnya telah tiba. Sosok yang disebut master ini adalah seorang pria dengan rambut putih yang disebut sebagai pemburu peringkat B. Pemimpin perundung menyuruh mereka untuk mengawasi gadis itu dan jangan biarkan dia melarikan diri. Pria berambut putih itu memanggilnya untuk ikut, dan preman tersebut terkejut. Pria berambut putih itu berkata ia memanggilnya ke tempat di mana tidak ada orang di sekitar. Dengan senyum, ia berkata itu agar mereka bisa bersenang-senang sesuka hati. Sementara itu, di tempat lain, pahlawan kita sedang meninggalkan pekerjaan di guild. Seorang rekan mengucapkan selamat kepadanya karena telah menjadi murid dari pemburu peringkat S. Rekannya bertanya apakah tombak yang dipilih pemuda itu sudah cukup, dan pemuda itu membenarkannya. Senjata yang ia pilih adalah Spear of Evolution, tombak evolusi, yang beradaptasi dengan penggunanya. Ia mengeluh bahwa sudah waktunya pulang setelah begitu banyak kejadian. Rekannya mencoba menghentikannya memasuki sebuah ruangan, tetapi ia dengan mudah mendorongnya ke samping. Di dalam, seorang wanita sedang berdebat dengan seorang penjaga karena ingin bertemu dengan kepala Sio. Ia menjelaskan bahwa dia ada di sana karena mereka tidak menjawab panggilan teleponnya. Pada saat itu, sang pahlawan tiba dan wanita itu mengenalinya sebagai kepala guild. Wanita itu meneriakkan namanya dan pemuda itu bertanya apakah ada yang salah. Dalam keputusasaan, wanita itu mencengkeram kemejanya dan mulai berteriak memanggil putrinya, Yan Hei. Wanita itu mengungkapkan bahwa gadis tersebut dibawa paksa oleh geng sabuk kuning. Ekspresi pahlawan kita berubah total setelah mendengar informasi itu. Dengan matanya yang bersinar merah, ia bertanya siapa sebenarnya yang membawanya. Adegan beralih ke hutan dan salah satu perundung bertanya apakah aman di sana. Pemimpinnya mengatakan itulah sebabnya mereka membawa pemburu peringkat B bersama mereka. Ia tersenyum pada gadis itu dan berkata mereka perlu menguji siapa yang akan memenangkan pertarungan. Preman itu memberitahunya agar tidak perlu khawatir karena monster di sana lemah. Gadis itu memelototinya dengan tatapan penuh kemarahan dan tekad dalam sebuah gerakan cepat. Ia kemudian mencoba melarikan diri dengan berlari ke dalam hutan. Pemimpin perundung menyuruh pemburu berambut putih untuk menangkapnya dengan cepat. Ternyata ada anak laki-laki lain yang juga mencoba melarikan diri untuk menghindari pertarungan. Namun sebelum dia bisa melangkah jauh, seseorang menginjak kakinya dengan kekuatan besar. Pemburu berambut putih menjatuhkannya ke tanah dengan tendangan yang kuat. Ia kemudian menginjak punggung gadis itu dan berkata tidak ada orang di sana yang akan menolongnya. Tiba-tiba, sesuatu yang raksasa dan tajam terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Pemburu itu merasakan ancaman dan memperingatkan bahwa ada sesuatu yang datang ke arah mereka. Kemudian, sebuah ledakan energi yang kuat membuat semua orang terpental. Salah satu monster akhirnya jatuh ke tanah, dan pemimpin perundung itu ketakutan. Pemburu berambut putih menyuruh tuan muda untuk segera lari. Ia menghadapi ancaman yang muncul dari hutan dengan tatapan yang sangat serius. Tiba-tiba, sekawanan monster serangga raksasa muncul entah dari mana. Sementara itu, pahlawan kita sedang berbicara dengan seseorang di telepon dan berterima kasih atas bantuannya. Ia mengatakan ia tahu bahwa orang inilah yang memberitahunya di mana gadis itu berada. Orang di telepon itu menjawab bahwa mereka hanya menanggapi panggilan orang hilang. Pria bernama Kang Jungmin ini kemudian memperingatkan pahlawan kita untuk sangat berhati-hati. Pahlawan kita menjawab bahwa sudah agak terlambat baginya untuk mengkhawatirkan hal itu. Ia mengamati hutan dan berkomentar bahwa itu adalah tempat yang tidak akan pernah ia tinggali. Area itu dikenal sebagai sabuk kuning dan ditutup setelah terjadi kebocoran Dungeon Break. Meskipun penampilan mereka menyeramkan, monster di sana tidak dianggap sangat kuat, tetapi ia mendengar bahwa mereka sangat licik dan sulit dihadapi dalam pertempuran. Namun, ia menyadari bahwa mereka lebih lemah daripada goblin merah. Pemuda itu berlari, berpikir bahwa ia harus menyelamatkan gadis itu secepat mungkin. Tiba-tiba, salah satu monster menembakkan proyektil tajam ke arahnya,
Tetapi pemburu muda itu berhasil menghindar dengan gerakan cepat. Ia mendapati dirinya dikelilingi oleh kawanan besar dan sistem mulai memunculkan tombaknya. Sebuah bola energi muncul di tangannya dan dia bergumam bahwa dia tidak punya waktu untuk mereka. Sambil tersenyum, dia menantang para monster itu untuk memanggil semua teman yang mereka punya. Makhluk-makhluk itu pun terbang ke arahnya, siap menyerang dengan segala kekuatan mereka. Kawanan monster raksasa berkumpul dan menyerbu tanpa henti. Sang pahlawan tersenyum dan berkomentar bahwa mereka memang punya banyak teman. Serangga-serangga raksasa itu mendekat, siap untuk serangan massal. Tanpa rasa takut, pemuda itu menerjang ke arah kerumunan untuk memulai pertempuran. Dia mulai melawan semua monster menggunakan energi birunya. Meskipun percaya diri, dia mengakui bahwa situasinya mulai berbahaya. Sistem menunjukkan bahwa jumlah unit sekutu di labirin berkurang. Dia menyadari jika dia menarik lebih banyak monster, labirin itu bisa runtuh. Namun, dia tahu dia tidak bisa menangani musuh sebanyak itu sendirian. Menghadapi situasi tersebut, dia berpikir bahwa dia hanya punya satu pilihan terakhir. Pemuda itu kemudian berkata bahwa dia harus menggunakan kartu asnya. Sambil tersenyum, dia bertanya kepada para monster apakah mereka suka bermain air. Dia lalu melepaskan gelombang energi besar yang mementalkan semua musuh. Sebagai penyelesaian, pemburu muda itu menendang bola energinya dengan sekuat tenaga. Serangan penuh itu menciptakan pusaran energi besar di tanah yang disusul ledakan dahsyat, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Salah satu monster jatuh di atas goblin merah yang ada di sana, membuat makhluk itu kebingungan. Serangga raksasa tersapu oleh arus air yang kuat dari serangan tersebut. Air dalam jumlah besar itu akhirnya membanjiri seluruh labirin. Banyak makhluk yang hanyut terbawa arus. Dia sempat menyesal karena memulihkan labirin akan menjadi mimpi buruk dan memakan biaya besar. Namun dia mengepalkan tinjunya dengan tekad karena itulah satu-satunya cara untuk menang. Setidaknya sekarang tempat itu tenang dan dia bisa maju sendirian. Sementara itu, para perundung terus berlari menembus hutan. Dengan ketakutan, mereka bertanya-tanya sampai kapan makhluk-makhluk itu akan mengejar mereka. Sang pemimpin berteriak kepada seorang pemburu, yang membalas bahwa jumlah musuh terlalu banyak untuk ditangani sendiri. Si perundung menyuruhnya diam dan menyebutnya tidak berguna. Tiba-tiba, sebuah bilah tajam membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Salah satu kaki tangan terkejut melihat sesuatu terbang melewatinya. Ternyata salah satu monster terkena senjata tajam tepat di kepala. Pemburu berambut putih memperingatkan bahwa ada lebih banyak musuh di depan. Si pemimpin dan gadis itu akhirnya terpojok di tepi tebing. Karena putus asa, si pemimpin menjambak rambut si gadis dan menyuruh si pemburu melakukan sesuatu. Pada saat itu, sebuah senjata merah menghantam monster di depan mereka. Makhluk itu jatuh, meninggalkan mereka berdua terpaku. Pemimpin perundung berteriak ketakutan, "Siapa di sana?" Sebuah suara menjawab bahwa dia adalah pemburu dari administrasi dan memanggilnya bocah nakal. Pahlawan kita menghadapi kelompok itu dan bertanya apakah mereka yang menyeret gadis itu ke sini. Si perundung dan siswa itu menatapnya dengan ngeri dan bingung. Dengan senjatanya yang bersinar, dia menyatakan bahwa dia adalah pemburu biro. Dia mengulangi pertanyaannya untuk memastikan tanggung jawab mereka. Gadis itu meneriakkan namanya dengan kaget sekaligus lega. Dia memeluknya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia melihatnya menangis. Si berandal kemudian mencari perhatian si pemburu yang memeluknya, menawarkan uang jika diberi jalan keluar. Namun, sang pahlawan meminta maaf kepada gadis itu dan menggunakan keahliannya untuk membuatnya pingsan. Dia membaringkannya di tanah agar dia bisa menyelesaikan urusan ini dengan cepat tanpa terlihat olehnya. Dengan tombak di tanah, dia berbalik dan bertanya kepada si perundung apa yang sedang dia lakukan. Dengan senyum sinis, sang pahlawan berkata dia akan melakukan sesuatu. Si pemimpin geng marah dan bertanya apakah dia tahu sedang bicara dengan siapa. Pahlawan itu menjawab bahwa dia tahu dia adalah Park Jin-te, putra hakim Mahkamah Agung, dan dia tahu semua kejahatan yang pernah ditutupi dengan uang. Tanpa kata lagi, pemburu muda itu mendaratkan tendangan kuat ke wajah si perundung. Sang pahlawan menantangnya untuk mencoba menggunakan uangnya untuk keluar dari situasi ini, lalu melemparkannya dengan keras ke arah hutan. Namun, pemburu berambut putih menangkapnya dan menyerang pahlawan kita dengan pedang emasnya. Perburuan hama akhirnya berakhir, ucap sang pahlawan dengan tatapan serius. Pemburu berambut putih itu menyerang. Namun serangannya dengan mudah ditangkis dengan tombak. Keduanya beradu kekuatan. Pahlawan kita menyatakan bahwa awalnya dia hanya ingin memberi pelajaran, tapi sekarang situasinya berubah karena mereka mencoba menghabisinya duluan. Pemburu berambut putih heran mengapa dia kalah kuat dan bertanya-tanya apakah pemuda ini benar-benar pemburu biro. Dia menyerang lagi dengan pedang emas apinya, mencoba serangan jarak dekat yang fatal. Namun, pemuda itu berhasil menangkap pergelangan tangannya dan mendaratkan pukulan keras ke wajah lawan hingga terpental. Pahlawan kita terkejut menyadari bahwa dia kini telah melampaui pemburu peringkat B, berkat peningkatan statistiknya setelah berburu serangga tadi. Melihat pengawalnya kalah, si perundung melempar batu dengan penuh amarah. Tanpa kesulitan, pemburu muda itu menjatuhkannya ke tanah dengan tombaknya. Dia menyimpulkan bahwa orang seperti ini tidak seharusnya ada. Pemuda itu kemudian menggendong gadis yang pingsan dan bersiap pergi.
meninggalkan si perundung sebagai santapan monster. Sekawanan serigala bayangan dengan mata ungu yang bersinar muncul mengepung si perundung yang berteriak putus asa saat diserang. Dengan berakhirnya penculikan Yong Yahi di Sabuk Kuning, gadis itu kembali ke pelukan keluarganya. Kasus ini pun viral di media. Insiden berakhir dengan pengunduran diri Hakim Mahkamah Agung, ayah si perundung. Setelah beberapa saat, kehidupan kembali normal di kota dan di guild. Pahlawan kita kemudian menerima notifikasi bahwa sebuah misi baru telah muncul. Misi tersebut adalah misi pembasmian dan ia harus mengalahkan Ratu Tawon dalam waktu 30 hari. Ia teringat pernah melihat sosok yang disebut Ratu Tawon itu saat ia meninggalkan Sabuk Kuning. Makhluk itu adalah monster serangga raksasa dan jauh lebih kuat dari yang lainnya. Karena sang ratu selalu dilindungi oleh tawon-tawon lain, ia tidak akan mudah ditangkap. Namun dengan senyum penuh tekad, pemburu muda itu berkata bahwa ia menginginkan sang ratu untuk dirinya sendiri. Ia tahu jika tawon biasa saja sudah kuat, maka sang ratu pasti jauh lebih kuat lagi. Keesokan harinya, ia memberitahu rekan kerjanya bahwa ia harus pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Seorang kolega kemudian mengingatkannya bahwa ia harus menyelesaikan dokumen-dokumennya sebelum pergi. Pemuda itu hanya menatapnya dengan tatapan serius tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia lalu mengabaikan peringatan itu begitu saja dan pergi, meninggalkan koleganya sendirian. Ia berpikir bahwa ia memiliki waktu 1 bulan untuk misi tersebut dan para tawon akan memperluas wilayah mereka. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa ia harus benar-benar siap untuk pertempuran tersebut. Setibanya di sebuah kuil, ia disambut dengan teguran karena datang terlambat. Master senjata mengajaknya masuk dan mengatakan bahwa latihan dimulai sekarang. Tempat itu adalah rumah sekaligus tempat latihan bagi sang master pemburu yang kuat. Ia kemudian terkejut saat mengetahui bahwa ia telah menjadi murid langsung. Sang master memintanya untuk tidak merasa tertekan karena hanya ada 2 orang di atasnya. Orang tua itu kemudian membawanya ke sebuah ruangan di mana murid-murid langsung lainnya berada. Salah satu murid mengatakan bahwa ia sudah siap dan master berterima kasih atas kerja kerasnya. Pemburu muda itu kemudian menghadapi murid lainnya dengan tatapan yang sangat serius. Pemuda yang lain memperhatikannya dalam diam dan suasana tegang pun muncul. Sang master kemudian mengungkapkan objek latihannya, rahang dari seekor Iron golem besi. Ia mengatakan bahwa itu adalah makhluk pertama yang hampir menghabisinya di masa lalu. Dengan tangan memegang objek tersebut, ia mengumumkan bahwa latihan kali ini telah selesai. Tiba-tiba, aura merah yang kuat meledak dengan kekuatan penuh dari tubuh master tua itu. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia kemudian berhasil membuka rahang monster itu dengan mudah. Meski dengan seluruh kekuatannya, ia mengakui bahwa rahang tersebut tetap sangat resisten. Ia kemudian menyatukan kembali kedua bagian rahang tersebut tanpa kesulitan sedikitpun. Murid-murid lainnya merasa terkesan dan pahlawan kita bertanya-tanya apakah tubuh master itu terbuat dari baja. Sang master kemudian berbalik dan memberitahu pemburu muda itu bahwa sekarang adalah gilirannya untuk mencoba. Ia memegang objek tersebut dan berpikir bahwa levelnya saat ini sudah melampaui pemburu peringkat B. Bahkan jika ia tidak bisa membukanya sepenuhnya, ia percaya setidaknya ia bisa menggerakkannya sedikit. Namun sang master tua memperhatikannya dengan ekspresi penuh keterkejutan di wajahnya. Pemuda itu terkejut saat menyadari bahwa ia tidak bisa menggerakkan rahang itu sedikitpun. Master menjelaskan bahwa latihan ini akan mengembangkan kekuatannya dan menyuruhnya untuk terus mencoba. Ia memperingatkan bahwa tidak akan ada latihan lain sampai ia bisa membuka rahang tersebut. Pahlawan kita menjadi putus asa dan terus mencoba membuka objek itu dengan segenap tenaganya. Murid lainnya memperhatikan dan berpikir bahwa ia sudah tahu kalau si pemuda baru itu hanyalah favorit sang master. Adegan berubah dan kita melihat murid lainnya meninggalkan dojo setelah sesi latihan lainnya. Ia ingat bahwa ia telah berada di asosiasi seni bela diri selama 2 tahun dan berlatih sangat keras. Namun yang menjadi murid langsung justru orang dari bagian administrasi yang baru saja tiba. Sambil bersandar di pagar, ia berpikir bahwa bagaimanapun ia melihatnya, ini semua sangat tidak adil. Tiba-tiba, sebuah suara menyapanya dan mengucapkan selamat siang kepada senior Jang Junsu. Itu adalah pahlawan kita yang memberinya selamat karena menempati posisi kedua dalam tes terakhir. Ia mendekat dan mengatakan bahwa meskipun di hari libur, selalu baik untuk datang lebih awal untuk berlatih. Pemuda itu menyuruh yang lain untuk berbicara secara informal kepadanya, tetapi sang senior langsung menolak. Pemuda yang lebih tua itu kemudian bertanya apakah ia membersihkan seluruh dojo sendirian, dan ia membenarkannya. Ia lalu meminta pendatang baru itu untuk tidak melakukannya lagi karena hal itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sang pahlawan berbalik dan bertanya apakah memang perlu membagi tugas di sana. Ia menjelaskan bahwa menjadi murid langsung tidak membuatnya ingin melimpahkan pekerjaan kepada orang lain. Dengan senyum, ia berkata bahwa semua orang di sana bertujuan untuk sukses bersama. Pada akhirnya, sang senior menatap pendatang baru itu dan membatin bahwa ini sangat menyebalkan. Ia ingat bahwa selama 2 minggu terakhir, pemuda itu telah berlatih lebih keras daripada siapapun tanpa gagal. Terlebih lagi, ia tidak bertindak seperti atasan meskipun dia adalah murid langsung. Sang pahlawan juga rukun dengan semua orang dan selalu bercanda dengan rekan-rekannya. Ia berlatih seperti orang gila dan terus mencoba membuka rahang monster tersebut. Jang Junsu mengakui bahwa karena semua inilah ia merasa pemuda itu semakin menyebalkan,
tetapi ia juga mengaku bahwa pendatang baru itu adalah sosok yang ia impikan. Tiba-tiba, rahang batu itu mulai bergerak dan sedikit retak. Pemuda itu menjadi bersemangat dan merayakannya, mengatakan bahwa ia hampir berhasil. Tiba-tiba, sang senior menawarkan sebotol air dan pemuda itu terkejut. Ia menyarankannya untuk tidak berlebihan dalam berlatih dan memanggilnya dengan nama formalnya. Dengan senyum, sang pahlawan berkomentar bahwa butuh waktu lama baginya untuk melepaskan formalitas tersebut. Keduanya tampaknya akhirnya telah berdamai dan menjadi teman sejati. Tiba-tiba, mereka mendengar suara trompet dan bertanya-tanya suara apa itu. Sang senior menjelaskan bahwa itu adalah suara dari Overcross Guild yang berangkat menjalankan misi. Ia mengatakan serikat tersebut bekerja siang dan malam karena memiliki banyak anggota di jajarannya. Adegan berubah dan kita melihat hutan yang cerah dan sangat damai. Sekelompok pemburu muncul dari portal ungu di tengah hutan. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa pekerjaan itu berakhir lebih cepat dari yang ia harapkan. Yang lain mengatakan itu cepat, terutama karena mereka menangkap seekor Steel Orc baja. Salah satu pemburu kemudian bertanya apakah diperbolehkan menangkap monster tersebut. Rekannya menjelaskan bahwa mereka menjual makhluk-makhluk itu seharga miliaran dan dari sanalah gaji mereka berasal. Pemuda itu kemudian menunjukkan sebuah kalung dari suku orc dan bertanya apakah itu berharga. Di dalam kandang energi, makhluk itu menatap keduanya dengan gigi menyeringai dan penuh kemarahan. Sang pemburu menyuruhnya untuk membuang kalung itu dan mengatakan bahwa tidak akan ada yang membeli sampah seperti itu. Steel Orc tersebut kemudian meraung marah dan bersiap untuk menyerang dengan segala kemampuannya. Ia kemudian menghancurkan kandang energi dan membebaskan diri, membuat keduanya ketakutan. Adegan berubah dan kita melihat pahlawan kita dan timnya menutup portal di kota. Pemimpin regu bertanya apakah mereka harus kembali sekarang karena tugas sudah selesai. Tetapi pemuda itu mengatakan ia akan langsung pergi ke asosiasi seni bela diri untuk berlatih. Namun ia menolak ajakan tersebut dan mengatakan ia tidak bisa pergi karena sang master tidak ada di dojo. Tiba-tiba, koleganya menoleh ke atas dengan ketakutan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, sang pahlawan menerima peringatan darurat untuk semua tim. Peringatan itu menyebutkan bahwa monster bos bintang 3 yang sedang diangkut telah melarikan diri, dan lokasi kecelakaan tersebut tepat berada di Asosiasi Seni Bela Diri Korea. Di tengah kehancuran, salah satu murid bertanya-tanya dari mana orc itu berasal. Seorang siswa berteriak agar murid perempuan muda segera keluar dari sana secepat mungkin. Gadis kecil itu mengkhawatirkan sang master sementara orc tersebut menghadapi Jang Junsu. Meskipun dalam keadaan terluka parah, Jang Junsu tetap berdiri dan menghadapi makhluk itu. Dalam sebuah kilas balik, ia teringat bahwa ia selalu menganggap dirinya jenius sejak bergabung dengan Overcross. Ia menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa menggunakan serikat lain adalah hak istimewa bagi yang terkuat. Namun, ia ditinggalkan oleh rekan-rekannya di dalam sebuah gua, dan di sanalah ia menyadari bahwa ia hanyalah potongan lain yang bisa digantikan dalam serikat. Baru saat itulah pemuda itu menyadari betapa kejamnya dunia ini sebenarnya. Namun meski begitu, ia tetap memegang pedangnya dan tidak ingin percaya bahwa dunia ini busuk. Ia ingat siapa yang menyelamatkannya dan sekarang ia juga ingin menolong seseorang. Ia ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Saat Orc itu menyerangnya dengan kekuatan penuh, ia mengatakan bahwa begitulah cara ia bertahan selama 2 tahun dan memanggil monster itu, si kepala botak. Pemuda itu nyaris tidak bisa berdiri, tetapi ia harus bertahan selama yang ia bisa. Ia berjuang keras menahan serangan Orc itu selama 1 menit lagi, atau setidaknya 1 detik lagi, namun monster itu melemparkannya hingga terpental jauh. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menghantam lengan sang orc dengan kekuatan penuh. Sebuah suara memberi selamat kepadanya dan berkata, dia telah berjuang dengan baik. Saat orc itu mundur, Jansu terkejut saat menyadari bahwa pahlawan kitalah yang telah tiba. Sang pahlawan menyuruhnya untuk menyerahkan sisanya kepadanya, lalu sistem memanggilnya ke dalam labirin. Seketika, suasana berpindah ke dalam sebuah labirin putih. Sang pahlawan berpikir bahwa ia telah menyeret orc itu ke dalam labirin demi terlihat keren. Namun ia justru lari dari monster tersebut dan menyadari bahwa makhluk itu jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ia bertanya-tanya apakah Steel Orc itu benar-benar baru saja bertarung dengan kekuatan penuh. Monster itu mulai menghancurkan dinding labirin dengan kekuatan kasarnya. Sambil melarikan diri, ia mengakui bahwa akan sulit untuk melawan makhluk itu sendirian saat ini. Namun, ia memiliki sebuah rencana. Dengan senyuman, ia menciptakan sebuah bola energi untuk sang orc. Tanpa ragu, pemuda itu melemparkan bola energi biru tersebut ke kejauhan dengan gerakan cepat. Dengan itu, beberapa monster kecil terpanggil dan mulai menyerang makhluk raksasa tersebut. Selagi orc itu teralihkan, ia menyiapkan tombak merahnya untuk mencari celah. Binatang baja itu meraung marah dan bersiap bertempur melawan musuh-musuh baru tersebut. Hanya dengan 1 pukulan, sang monster berhasil menghempaskan makhluk-makhluk yang menyerangnya. Pahlawan kita terkejut melihat musuhnya menghancurkan semua sekutunya dengan mudah. Sistem memperingatkan bahwa sekutunya mulai menghilang, dan ia pun kesal karena telah bersusah payah memperbaiki labirin tersebut. Ia memahami bahwa monster biasa tidaklah cukup dan ia perlu menggunakan rencana yang berisiko. Pemuda itu kemudian memutuskan bahwa ia harus memanggil sosok yang jauh lebih kuat untuk pertarungan ini. Tak lama kemudian,
Sebuah cakar raksasa menginjak lantai labirin, perlahan-lahan menampakkan dirinya. Tiba-tiba, sesosok makhluk besar muncul untuk menghadapi sang Steel Orc di arena tersebut. Itulah bos labirin, makhluk mengerikan bernama Azori. Bos labirin itu menerjang Steel Orc dengan kekuatan penuh. Azori mencengkeram orc tersebut dengan kuat dan melumpuhkannya untuk sesaat. Dengan lawan yang teralihkan, pahlawan kita akhirnya berhasil menemukan celah untuk menyerang. Memanfaatkan kesempatan itu, ia menerjang dengan tombak merahnya untuk menusuk titik lemah sang orc. Makhluk itu menjerit kesakitan karena diserang dari kedua sisi secara bersamaan. Tanpa ampun, bos labirin menggigit kepala orc tersebut dengan giginya yang tajam. Dengan bantuan sekutunya, sang pemuda berhasil mendaratkan serangan fatal ke dada orc tersebut. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa Azori telah dikalahkan dan fitur kebangkitan telah dinonaktifkan. Pemuda itu sangat marah karena sang Steel Orc justru berhasil mengalahkan bos labirinnya. Ia berteriak bahwa bosnya telah hancur menjadi debu dan tidak bisa mempercayainya. Dengan geram, ia menendang tubuh orc itu hingga terpental melintasi labirin. Sistem kemudian mengumumkan bahwa jebakan Steel Rain, hujan baja, telah aktif secara tiba-tiba. Sejumlah besar anak panah baja terbang ke arah musuh. Anak-anak panah itu mengenai orc dengan telak. Namun ia tetap berdiri meski telah menerima semua kerusakan tersebut. Sang pahlawan mengambil kesempatan itu dan menusuk monster tersebut dengan tombaknya. Dengan seluruh kekuatannya dan mata yang bersinar, ia berteriak akan mendaratkan satu pukulan terakhir untuk mengakhirinya. Dengan serangan dari atas, orc itu akhirnya tumbang ke tanah, dan pertarungan tampak telah berakhir. Ia tersenyum dan berkomentar bahwa ia telah memasang beberapa jebakan di sana untuk keadaan darurat. Melihat hasil strateginya, sang pemuda menyimpulkan bahwa rencananya sepadan. Tiba-tiba, sistem tempurnya membuka layar biru di depannya dengan sebuah peringatan. Peringatan itu menyatakan bahwa daya tahan labirin sudah rendah dan mungkin akan runtuh. Pemuda itu berpikir bahwa akan sangat sulit untuk menang tanpa bantuan labirinnya. Namun tiba-tiba, tubuh orc yang tergeletak di tanah mulai bergerak lagi, dan ia tersentak kaget. Monster yang ia pikir telah kalah itu mulai bangkit dengan cahaya merah yang menyelimutinya. Makhluk itu kemudian mengeluarkan raungan marah yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Sistem memperingatkan bahwa Steel Orc telah memasuki mode berserk, kemarahan total. Pemuda itu berkomentar bahwa musuhnya sangat gigih dan bersiap untuk keluar dari sana dengan membuka portal. Ia berkata bahwa mereka akan menyelesaikan pertarungan ini di luar labirin. Adegan kemudian kembali ke dojo yang benar-benar kosong dan sunyi. Junu bertanya-tanya kemana pahlawan kita pergi karena semua orang telah dievakuasi. Tiba-tiba, sebuah portal energi biru muncul di halaman, membuatnya sangat bingung. Ia kemudian menjulurkan tangannya ke arah portal yang bersinar sangat terang itu. Sang senior merasakan jumlah mana yang sangat besar dari dalam portal. Yang mengejutkan, pahlawan kita muncul dari portal tersebut, masih bertarung melawan Steel Orc. Makhluk itu, yang kini dalam mode berserk, tampak lebih kuat dan mengancam dari sebelumnya. Pemburu muda itu terus bertukar pukulan dengan monster raksasa itu di tengah halaman dojo. Pemuda itu bingung, bertanya-tanya apakah ia bisa bertahan karena sang orc sudah lelah. Namun ia menyadari bahwa serangan monster itu justru semakin kuat dan otot-ototnya terasa sakit. Meski demikian, sang pemburu muda merasa tubuhnya juga berbeda dari sebelumnya. Ia teringat bahwa latihan intensif selama 2 minggu tidaklah sia-sia. Walaupun merasa tubuhnya bisa hancur kapan saja, kekuatan terus melonjak, dan lebih dari segalanya, ia akhirnya bisa merasakan hasil dari usahanya. Dengan itu, senjatanya bersinar dengan energi merah yang intens, siap untuk menyerang. Sang pahlawan kemudian menerjang maju dan mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah makhluk raksasa itu. Monster baja itu akhirnya memuntahkan cairan merah akibat dampak serangan tersebut. Dengan senyum percaya diri, sang pemuda berkomentar bahwa pertarungan ini cukup menyenangkan. Tanpa membuang waktu, ia menyerang lagi dengan ledakan energi yang menghancurkan. Makhluk baja itu merasakan sakit dari pukulan kedua, namun tetap tidak menyerah. Pemburu muda itu menghadapi lawannya dengan tatapan penuh percaya diri dan ejekan. Tiba-tiba, sang orc berhasil menangkap senjata pemuda itu dengan tangannya yang besar dan kuat. Dengan tatapan murka, makhluk itu bersiap untuk menyerang balik dengan seluruh kekuatannya. Monster itu kemudian membantingnya ke tanah halaman, menciptakan kawah besar. Dampaknya begitu kuat hingga pemburu muda itu terlempar jauh melintasi halaman. Sambil terbaring di tanah, ia menyadari bahwa orc tersebut masih bisa menggunakan otaknya meski sedang marah. Pemuda itu bangkit dan melihat bahwa makhluk itu telah menancapkan senjatanya ke tanah. Kemudian monster itu menerjang ke arah sang pemuda yang kini tak bersenjata untuk serangan terakhir. Tiba-tiba, sesuatu terbang dengan kecepatan tinggi ke arah makhluk ganas tersebut. Ternyata itu adalah sang senior yang mendaratkan tendangan kuat tepat di wajah monster baja itu. Ia berteriak bahwa ia akan mengulur waktu dan menyuruh sang pahlawan untuk segera mengambil senjata. Namun, orc itu menghempaskannya hanya dengan satu pukulan tanpa kesulitan berarti. Pemuda itu berteriak kesakitan saat terlempar dengan kekuatan besar. Namun, sang pemburu muda mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan senjata dan memegang salah satu gigi taring sang orc. Dengan satu tarikan, ia berhasil mencabut taring dari mulut monster itu dengan tangan kosong.
Ia berkata bahwa ia akan menggunakan seluruh sisa energi di tubuhnya untuk pukulan terakhir. Makhluk raksasa itu tampak bingung karena rasa sakit dan kehilangan giginya yang tajam. Dengan mata yang bersinar, sang pahlawan berteriak bahwa ia akan meledakkan energinya untuk mengakhiri segalanya. Kemudian ia menghujamkan taring yang ia cabut tadi ke dalam mulut makhluk itu dengan segenap kekuatannya. Kini monster baja itu memiliki senjata improvisasi berisi energi di dalam mulutnya. Dengan sebuah pukulan, ia mendorong taring tersebut semakin dalam ke tenggorokan musuhnya. Energi tersebut kemudian meledak dan kepala makhluk itu hancur sepenuhnya oleh ledakan tersebut. Sistem mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan Demonic Dagger, belati iblis, sebagai hadiah kemenangan. Melihat tubuh monster itu, ia mengucap syukur karena pertarungan tadi adalah latihan yang bagus. Ia percaya bahwa berkat pertempuran ini, ia akan dapat maju ke pelatihan berikutnya. Sementara itu, sebuah suara bertanya kepada sang senior yang tergeletak di tanah apakah ia baik-baik saja. Pemuda itu terkejut karena ia mengenali suara yang terasa sangat akrab itu. Ternyata itu adalah pahlawan kita yang mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Sang pahlawan berkata bahwa rekannya akhirnya bangun dan bahwa dia orang yang tangguh meski penuh memar. Sang senior pun menyadari bahwa pahlawan kitalah yang telah membantunya saat itu. Pemuda itu merasa bingung dan menyuruh rekannya untuk beristirahat saja karena tidak ada orang lain di sana. Setelah pertempuran akhirnya usai, ia memberitahu rekannya bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Adegan kemudian beralih ke keesokan harinya di markas besar Biro Manajemen. Kerumunan wartawan dan fotografer berkumpul di depan gedung tersebut. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak dan menunjuk ke arah seseorang yang baru tiba. Ternyata orang yang datang adalah Direktur Overtross yang bernama Bake Junan. Pers mengerumuninya dan memintanya untuk mengatakan sepatah kata tentang insiden tersebut. Sang direktur kemudian mendekat dan mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf kepada para korban. Ia menjelaskan bahwa OR tersebut memiliki nilai penelitian yang tinggi bagi ilmu pengetahuan. Pria itu mengakhiri ucapannya dengan mengatakan akan bekerja sama dalam penyelidikan lalu pergi. Tiba-tiba, salah satu reporter menunjuk dan mengenali pahlawan kita yang baru tiba. Pers kemudian mengerumuninya dan bertanya bagaimana seorang peringkat D berhasil mengalahkan ork tersebut. Dibantu oleh seorang rekan, ia meminta maaf dan mengatakan bahwa wawancara harus dilakukan nanti. Tetapi seorang jurnalis bertanya apakah respons dari biro tidak terlalu lemah. Jurnalis itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa biro seharusnya mencegah insiden seperti itu. Pemuda itu merasa kesal dengan pertanyaan tersebut. Namun rekannya menyuruhnya untuk mengabaikannya saja. Temannya menjelaskan bahwa orang itu adalah seorang YouTuber yang dibayar untuk menciptakan kontroversi dan kebingungan. Sambil tersenyum, pahlawan kita menyadari bahwa mereka menggunakan segala macam trik kotor. Ia kemudian memberitahu rekannya bahwa ia akan segera kembali, yang membuat temannya sangat bingung. Pemuda itu mendekati sang YouTuber dan bertanya apakah siarannya sedang berlangsung secara langsung saat ini. Dengan tatapan serius, ia mengatakan ingin orang-orang mendengar apa yang akan ia katakan. Dengan geram, ia berteriak ke arah kamera, bertanya apakah rasanya menyenangkan dibayar untuk membersihkan kekacauan. Ia menunjuk dan mengatakan bahwa merekalah yang membuat kekacauan dan biro yang harus membereskannya. Kerumunan dan YouTuber tersebut terdiam terpaku dan tidak bisa berkata-kata oleh sikapnya. Sambil tersenyum, ia berbalik dan bertanya kepada sang direktur bukankah dia benar. Pria itu hanya menatapnya balik dengan senyum yang sangat menyeramkan di wajahnya. Tiba-tiba, rekannya menjambak rambutnya dan mulai menyeretnya pergi. Temannya meminta maaf dan mengatakan bahwa pemuda itu sedang tidak enak badan saat mereka melarikan diri dari kerumunan. Direktur kemudian bertanya kepada asistennya apakah itu pria yang berani membantahnya. Pria tua itu mengatakan pemuda itu tampak seperti anak harimau yang tidak takut pada harimau dewasa, dan matanya mulai bersinar merah. Ia memerintahkan kepala seksinya untuk menghancurkan pemuda itu. Adegan kemudian berubah dan memotong ke ruang konferensi di dalam gedung. Di sebuah layar, video YouTuber berkacamata yang berada di lokasi kejadian sedang ditampilkan. Seorang wanita menjelaskan bahwa media telah memposting tentang asisten manajer Yol. Temannya berkata bahwa komentar itu memang tidak pantas, tetapi hukumannya berlebihan. Ia berpendapat bahwa guild besar itulah yang salah dan video-video tersebut telah dimanipulasi. Pria lain mengatakan tidak peduli jika ada manipulasi karena semua orang sedang membicarakannya. Kepala Divisi Pengawasan, Hyunji Hike, mengatakan dia harus dihukum. Rekannya membalas, mengatakan bahwa Overtross-lah yang seharusnya dihukum karena kesalahan tersebut. Hyunji Hike menjadi marah dan memukul meja dengan sangat keras. Ia kemudian berteriak kepada pria itu dan bertanya apakah dia sudah gila. Tiba-tiba, seorang pria yang lebih tua menyuruh mereka berdua untuk berhenti bertengkar sekarang juga. Ia bertanya apakah tingkat penyelamatan pahlawan kita adalah 100%, dan hal itu dikonfirmasi. Pria itu mengatakan dia adalah aset berharga dan mereka perlu mempertahankan otoritas mereka. Hyunji kemudian bertanya apakah rekannya punya rencana lain. Pria tua itu mengatakan bahwa karena mereka telah bergerak, maka akan ada balasan. Itu adalah Park Gwang-soo, Direktur Biro Manajemen Kota.